Jika di video sebelumnya membahas mengenai konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian sejarah. Saya mau tanya dong, kalau tahapan penelitian sejarah itu apa saja? Maaf, dengan siapa namanya? Nama saya Eman, Pak. Langkah awal dalam metode penelitian sejarah adalah pemilihan topik, di mana topik yang diteliti harus layak menjadi bahan penelitian. Untuk mengarahkan topik, kamu bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Who, siapa yang akan diteliti? Why, mengapa memilih topik tersebut? Where, di manakah penelitian sejarah akan dilakukan? What, apa yang akan diteliti? How, siapa yang akan diteliti? Dan when, kapan waktu penelitian dilakukan? Setelah menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan sumber atau heuristik. Tahapan ini berperan penting untuk mengetahui fakta-fakta baru tentang sebuah peristiwa. Adapun sumber yang bisa digunakan dalam penelitian sejarah yaitu sumber lisan, sumber benda, dan sumber tulisan. Adapun sumber sejarah terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sumber lisan, yaitu keterangan yang didapat dari orang yang mengalami peristiwa tersebut secara langsung. Contoh sumber lisan adalah wawancara. Yang kedua, sumber tulisan, yaitu keterangan peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Contohnya adalah dokumen, prasasti, piagam, naskah, dan surat kabar. Yang ketiga, sumber benda. Sumber ini didapatkan dari benda-benda asli dari zaman. Contoh candi, senjata, patung, perkakas, dan perhiasan. Verifikasi atau kritik sumber dilakukan untuk menyeleksi sumber-sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam tahapan ini, peneliti harus memastikan setiap sumber yang terkumpul bersifat valid dan sesuai subjek yang diteliti. Perlu diketahui bahwa ada dua macam kritik yang dilakukan. Yang pertama, kritik ekstern atau autentisitas, yaitu kritik terhadap keakuratan dan keaslian sumber, seperti waktu penanggalan, bahan pembuat sumber, dan lain-lain. Yang kedua, kritik intern atau kredibilitas, yaitu kritik terhadap kredibilitas sumber. Artinya, peneliti perlu mengkaji isi sumber baik secara kebendaan maupun tulisan. Pak, ganti backsoundnya dong, biar nggak ngantuk. Baik, apa boleh buat? Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan penafsiran makna atas sumber sejarah yang berhasil dikritik. Penafsiran yang dilakukan peneliti harus dilandasi sifat objektif atau peristiwa sejarah yang disampaikan harus menghasilkan sejarah yang benar. Pada tahapan interpretasi ini, peneliti dituntut untuk berimajinasi terbatas. Batasan di sini adalah fakta-fakta sejarah yang tidak boleh menyimpang. Ada dua cara melakukan interpretasi, yaitu analisis atau menguraikan dan sintesis atau menyatukan. Historiografi atau penulisan sejarah menjadi akhir tahapan metode penelitian sejarah. Dalam proses penulisan ini, kemampuan peneliti atas teori dan metodologi yang digunakan akan berpengaruh pada historiografi yang dihasilkan.
Pada tahapan historiografi, peneliti perlu memperhatikan beberapa kaidah penulisan. 1. Bahasa dan format penulisan harus baik dan benar menurut tata bahasa. Yang kedua, memperhatikan konsistensi, misalkan penggunaan tanda baca, istilah maupun rujukan sumber. Dan yang ketiga, istilah dan kata-kata tertentu harus digunakan sesuai konteks permasalahannya. Jadi kesimpulannya adalah tahapan metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut. 1. Pemilihan topik. Yang kedua, heuristik atau pengumpulan sumber. Yang ketiga, verifikasi atau kritik sumber. Yang keempat, interpretasi atau penafsiran. Dan yang terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Pak, udah dulu ya belajarnya. Saya mau gegeroh. Sombong amat. Baik, mungkin itu yang bisa aku bagi untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali.